in association with Anda menyaksikan CNN Indonesia Go Mudik Update bersama saya Dea Kartika. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, aktivitas di Pasar Buah Ranuyoso, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur mulai diserbu warga pada Jumat pagi. Akibat banyaknya pedagang yang nekat berjualan hingga ke bahu jalan, membuat arus lalu lintas di jalur provinsi tersebut mengalami kemacetan panjang hingga 2 km. Kepadatan warga mulai terlihat pada aktivitas Pasar Buah Ranuyoso Lumajang. Selain meningkatnya jumlah kendaraan pemudik, ribuan warga yang berbelanja kebutuhan lebaran juga nampak tumpah ruah hingga ke badan jalan. Kondisi ini membuat kemacetan arus lalu lintas tidak terhindarkan. Situasi kian diperparah oleh banyaknya pedagang buah yang sengaja menjajakan dagangannya di pinggir jalan raya. Para pedagang berdalih, berjualan di bahu jalan jauh lebih cepat laku dibandingkan harus masuk ke dalam area pasar yang sudah disediakan oleh pemerintah. Petugas pun mengimbau para pemudik untuk menggunakan jalur alternatif untuk menghindari potensi kemacetan di 2 titik pasar tumpah yang ada di wilayah tersebut. Karena di dalam nggak payu, nggak laku. Nggak laku. Nah, itu pedagang itu ada di luar semua. Jadi keluar semua. Oh. Dulu ada di dalam. Mulai berapa tahun yang lalu, Pak? Perkiraan 10 tahun semua. 10 tahunan. Memang aktivitas pasarnya di jalan. Nah, Ini kan mengganggu arus lalu lintas. Memang tidak iya ganggu. tidak apa-apa, Pak? Tidak apa-apa. Dan untuk memperbarui informasi tentang kondisi lalu lintas di daerah Purwakarta, kita sudah bergabung dengan koresponden CNN Indonesia Nova Naya Antaka. Halo, selamat siang Naya, silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Dea dan juga pemirsa. Memang kondisi lalu lintas kalau misalnya kita lihat dari ruas jalan tol Cikampek ini memang sangat lengang, artinya tidak ada kepadatan, bahkan berbeda dibandingkan dengan puncak arus mudik sebelumnya. Sementara itu kalau kita lihat dari jalur arteri, salah satunya di jalur selatan Purwakarta sendiri juga tampak lengang, tidak ada kepadatan seperti pada tanggal 18 dan juga 19 yang diprediksi yang ditentukan sebagai puncak arus mudik, di mana kalau kita lihat pada tanggal 18 dan juga 19 ini jumlah kendaraan ini bisa mencapai 240.000 kendaraan dalam sehari. Sementara itu kalau tadi pagi data Jasa Marga dari pukul 6 sampai pukul 8 hanya ada 4.000 kendaraan yang melintas melalui gerbang tol Cikatama. Kemudian di siang hari ini sampai pukul 10 siang ada sekitar 14.000 kendaraan yang melintasi gerbang tol Cikatama. Artinya sangat jauh berbeda dibandingkan dengan puncak arus mudik pada tanggal 18 dan juga 19 lalu. Sementara itu rekayasa lalu lintas untuk kontraflow yang sebelumnya diberlakukan buka tutup dan dimulai dari kilometer 36 hingga kilometer 70 juga akan ditutup, artinya kembali normal. Sementara untuk one way nasional ini memang masih diberlakukan mulai dari kilometer 70 hingga kilometer 414 Kali Kangkung. Sementara itu kalau misalnya ditanya kapan one way nasional ini tidak diberlakukan, memang kalau Kak Korlantas bilang esok hari ini akan tidak diberlakukan, artinya diberhentikan one way nasional. Namun one way nasional sendiri juga akan bersifat situasional, akan melihat lonjakan dari traffic count yang terjadi apakah tinggi, kemudian juga ini menjadi salah satu indikator melihat kepadatan dari kendaraan atau puncak arus mudik di Lebaran 2026. Sementara itu skema untuk arus balik sendiri juga sudah disiapkan oleh pihak kepolisian dan juga pihak terkait, di mana salah satunya untuk tol fungsional juga ini mulai dilakukan, diantaranya di tol Bocimi. Kemudian kalau di daerah Jakarta Cikampek adalah tol Japek 2 Selatan, di mana tol Japek 2 Selatan ini diharapkan bisa memecah kepadatan di kilometer 66 yang biasa menjadi simpul kepadatan, sehingga nantinya diharapkan pada arus balik tentunya para pemudik ini bisa lebih
kondusif begitu, tidak ada kepadatan yang cukup signifikan. Sementara kalau misalnya pada kemarin pada 18 dan 19 terjadi kepadatan dari mulai MBZ kemudian di kilometer 50 bahkan di kilometer rest area 57 juga sempat terjadi antrian yang cukup panjang. Namun berbeda sekali dengan hari ini, artinya lengang, semua rest area juga bisa dinikmati sehingga untuk warga yang ingin mudik hari ini bisa dikatakan waktu yang tepat karena jalanan kosong. Berbeda sekali kalau kemarin dia misalnya dari Jakarta atau Bekasi menuju kilometer 57 saja itu bisa menempuh waktu berjam-jam, artinya bisa sekitar 5-6 jam. Namun kalau hari ini sangat berbeda, bisa lebih cepat dan juga lebih nyaman. Kembali ke studio. Baik, terima kasih laporan langsung Novanaya Antaka dari Purwakarta, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Ya, demikian Go Mudik Update kali ini. Saya Dea Kartika, terima kasih dan sampai jumpa. In association with